Mamanya aja capek jalan di hutan, apalagi saya. Ini medannya luar biasa sulit. Kalau lagi sakit apa mama gosok daun ini? Kalau buat pusing, bisa juga kan? Bisa juga. Perjalanan Indonesiaku kali ini membawa kami ke Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Suku Asmat adalah salah satu suku terbesar bumi Cendrawasih. Penyebaran masyarakatnya pun cukup luas. Ada 24 distrik di Asmat. Lokasi distrik umumnya terpisahkan sungai. Jarak kampung-kampung dari ibu kota kabupaten bisa mencapai ratusan kilometer. Kampung Tomor merupakan salah satu kampung terpencil di Kabupaten Asmat yang masuk dalam distrik Suru-Suru. Pemukiman warga masih sangat sederhana. Jalan papan dan rumah tradisional menjadi pemandangan yang menyambut kami di sini. Meskipun sudah memiliki rumah tetap, mayoritas suku Asmat masih sering berpindah-pindah tempat. Bapak Julius salah satunya. Bersama keluarganya, sepertinya saya akan diajak melihat seperti apa kehidupan masyarakat di pedalaman Asmat yang harus meninggalkan rumah di kampung untuk mendekatkan diri ke sumber makanan di hutan. Bisa jadi berpindah-pindah tempat tinggal ini dikarenakan minimnya pembangunan dan sarana publik yang ada di kampung. Dari dermaga, kami berangkat menggunakan perahu fiber. Perahu memang menjadi transportasi andalan orang Asmat yang sebagian besar bermukim di wilayah sungai. Pemirsa, kehidupan masyarakat di sebagian wilayah di Papua masih bergantungan dengan hasil alam. Inilah yang kerap membuat mereka seringkali harus meninggalkan rumah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke yang lainnya untuk mencari makan. Rumah-rumah sementara yang mereka bangun di dalam hutan lebih kenal dengan sebutan befak. Lalu seperti apa kehidupan masyarakat yang hidup nomaden di dalam befak? Ikuti cerita lengkapnya hanya di Indonesia. Sepanjang perjalanan ada banyak rumah bifak yang berdiri di pinggir sungai. Sebagian berpenghuni, sebagian lain nampak sudah lama ditinggalkan. Biasanya bifak yang sudah tua tidak dirobohkan, namun dibiarkan hingga hancur dengan sendirinya dimakan usia. Bifak memang sudah sejak lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Asmat. Bahkan tak hanya mereka yang berada di pedalaman, masyarakat Asmat yang menetap di kota pun masih memiliki kecenderungan untuk hidup di bifak. Setelah hampir 1 jam mengarungi sungai, perahu kami pun menepi. Namun kami masih harus berjalan masuk ke dalam hutan. Berbeda dari mayoritas bifak yang kami temui dalam perjalanan, bifak milik Julius tidak terletak persis di pinggir sungai. Sebuah rumah kecil di tengah hutan pun nampak. Ini merupakan bifak Pak Julius, namun kondisinya belum selesai dibangun. Beberapa atap nipah masih belum terpasang. Kami pun melanjutkan proses pembangunan. Kekeluargaan dan gotong royong dalam keluarga begitu terasa karena semua anggota ikut membantu. Daun nipah yang sudah dijahit dioper satu persatu ke atas. Lalu setelah disusun, daun pun diikat. Proses pemasangan atap daun nipah memakan waktu cukup lama. Namun apabila sudah selesai, maka mereka tak perlu lagi membongkar atap yang sudah ada.
Daun nipah biasanya bisa bertahan 1 hingga 2 tahun sebelum nantinya harus diganti. Oke. Ya, jadi dalam proses pembuatan rumah befak ini memang biasanya satu keluarga ikut terlibat, dan sistemnya itu kalau misalnya mereka udah bikin satu befak, mereka nyari persediaan makan di sekitarnya. Nanti kalau misalnya emang dirasa sudah habis atau emang jangkauannya sudah terlalu jauh, baru nanti mereka pindah lagi, geser lagi, nyari titik lain untuk buat befak. Kalau yang ini rumah befak barunya Om Julius yang baru dibangun setelah pindah dari titik lainnya. Sejak kecil, Julius memang sudah terbiasa dengan pola hidup nomaden seperti ini. Meskipun perpindahan dari satu bifak ke yang lainnya pasti mereka lakukan, namun perpindahannya biasanya dilakukan dalam hitungan bulan. Kalau misalnya tinggal di befak, berarti rumah di kampung tidak ada orang? Tidak ada. Tidak ada orang ya? Nanti habis cari makan pulang ke kampung. Kalau pulang ke kampung siap hari kah atau siap berapa minggu? Siap sagu ya, barang 1 minggu di hutan di befak, pulang bawa sagu, ulat sagu, pokoknya makanan pokok kami di hutan. Salah satu makanan utama yang dicari di hutan adalah sagu. 85% luas hutan sagu Indonesia memang berada di Provinsi Papua. Maka tak heran jika menjadi makanan pokok masyarakatnya yang sekaligus berperan sebagai sumber karbohidrat. Mencari dan memanen pohon sagu pun menjadi aktivitas sehari-hari masyarakat bifak. Tak hanya mencari sagu, selama hidup di bifak, masyarakat juga harus mengandalkan isi hutan untuk pengobatan. Didorong rasa penasaran, saya mencoba mengikuti Mama Wina ke dalam hutan. Medan berlumpur pun sesekali mewarnai jalan dan membuat saya semakin kesulitan untuk melangkah. Di beberapa titik, jalan bahkan harus dilewati di atas batang pohon yang tergeletak di tanah. Saya harus berpegangan pada Mama Wina supaya tidak terpeleset. Sungguh bukan perjalanan yang mudah. Hidup di bifak memang berarti mendekatkan diri pada berbagai kebutuhan di dalam hutan. Namun bagi saya yang belum terbiasa, perjalanan kali ini terasa begitu jauh. Kaki saya seakan tak lagi sanggup melangkah menyusuri medan hutan yang berat. Mama setiap hari masuk hutan ini tidak capek kan? Tiap hari jalan itu capek juga. Capek juga ya? Bisa kena sakit. Iya, mamanya aja capek jalan di hutan, apalagi saya. Ini medannya luar biasa sulit. Udah banyak duri, lumpur, terus di kanan kiri juga banyak serangga yang nyerang kaki. Aduh, Mama tunggu saya sini. Setelah 1 jam lebih berjalan, akhirnya kami menemukan apa yang kami cari. Daun AC. Tajam ini Mama. Tanpa istirahat, Mama Wina dan anaknya langsung menyibukkan diri mengumpulkan daun yang berfungsi sebagai obat ini. Satu persatu daun dipetik dan dimasukkan ke dalam noken. Daun ase ternyata memiliki permukaan yang tajam. Terdapat duri-duri yang menutup seluruh bagian kelopak daun. Aduh, ini kalau misalnya Mama yang ngambil enak ya, tinggal dipetik-petik. Cuman ini tuh di sini ya tajam, jadi harus hati-hati pelan-pelan. Kalau saya ngambilnya sedikit-sedikit aja. Kalau Mama bisa langsung banyak ini, aduh. Tidak hanya Mama Wina, anaknya Yonita pun dengan mudah bisa memetik daun ase.
Mereka seakan sudah terbiasa menahan rasa sakit dari tajamnya permukaan daun. Saya pun terkejut ketika Mama Wina menunjukkan saya cara pemakaian daun obat ini. Daun yang tajam digosok ke bagian tubuh yang sedang sakit. Berapa lama itu? Cara ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang warga alami. Kalau lagi sakit apa Mama gosok daun ini? Sakit badan di Sakit badan Mama gosok. Iya. Kalau buat pusing bisa juga kan? Bisa juga. Bisa Apa anak-anak bisa urus kita gosok paruh. Ini bisa ini. buat Iya, anak-anak iya. juga ya. Kalau tidak ada daun ini Mama pakai apa? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Cuma daun ini saja. Naung biasa itu ini pakai di api baru panas. Itu begini saya. Begini saya. Tidak pakai obat Mama. Tidak ada. Kenapa tidak pakai obat? Obat itu kita ya ini pakai saya pakai. Kalau kita punya apa-apa dengan mama itu tidak ada. Nura tidak tahu. Tidak tahu pakai Iya. obat. Kalau ini pakai daun ini sudah lama kah? Sudah lama kita tidak ada Pak. Usai mengumpulkan daun ase, perjalanan pulang melalui jalur hutan kembali kami lalui. Saya begitu prihatin dengan kondisi warga Bifak. Untuk mencari pengobatan saja, mereka harus berjalan 2 hingga 3 kilometer ke dalam hutan seperti ini. Itu pun dengan medan yang tidak mudah. Setibanya di Bifak, Mama Wina pun menanam sebagian daun di samping rumah sementaranya. Ia hanya berharap daun ase miliknya bisa segera tumbuh agar tak perlu susah payah berjalan jauh ke dalam hutan ketika sakit.